Nah ini pohon mangga ini sekitar baru 1,5 tahun kurang, 1,5 tahun. Ini. Jadi pertumbuhannya udah cepat tuh. Termasuk pembuahan ya ini Pak? Ini udah mulai belajar berbuah itu. Ya, dari pupuk itu langsung menyerap ya, pembuahan. Untuk pembuahan juga Pak. Ya, kesuburan, pembuahan sudah komplit di situ. Ya. Tinggal mau didoping lagi pakai cara semprot tadi. Ya, untuk menyampaikan ke masyarakat ya, nanti. Ini ada brosur barangkali dari petani, kelompok tani yang mau ngambil silahkan. Nah, jadi tadi untuk pertanian, untuk tanaman sudah bisa dikocor, bisa bisa disiram, bisa disemprotkan, dan bisa tabur. Untuk padi kita pakai cara ditabur. Kita lanjut bagaimana cara membuat untuk ikan, Pak Imam. Nah ini kemarin saya sempat posting ikan yang dipanen Pak Imam itu umurnya 2 bulan lele, besarnya 1 kilo lebih Bu, 1,2 1 kilo sampai 1 kilo Pak Budi. Nah kita nanti ada perbenihan ikan lele dan produksi ikan lele Pak. Nah di sini perikanan yang ada di sini kita ada kolam gurame, kolam nila, kolam ikan mas sudah dipanen, di sana emas dan lele. Dan ini keunggulannya adalah kita bisa berbuat perikanan tanpa menggunakan air mengalir. Jadi di sini tidak ada sungai, tidak ada ini, hanya air tanah yang seadanya. Kita hemat-hemat. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, air itu menjadi banyak planktonnya dan tidak bau, dan itu menjadi tanaman sehat. Tolong Pak Imam, bagaimana membuat air menjadi bagus? Coba dibuka. Nah itu kita gunakan adalah 20 liter air, dikasih 1 kilogram Ferris oil, dikasihkan 100 cc DOP 2000Z mikrobakterial juga, kemudian difermentasi, ditutup, ditambah gula boleh dan urea boleh. Ingat, ini tidak menjadi kimia. Kenapa? Ureanya sudah dimakan sama bakteri. Nah setelah itu, setelah 3 hari, untuk 1 liter air yang sudah jadi 20 liter itu bisa dipakai untuk 30 sampai 40 kubik air. Jadi kalau kolam ukuran 6 kali berapa? 3 kali 7 minimal. 3 kali 7 itu minimal. Jadi kalau ukuran 40 meter kubik air itu kira-kira Bapak Dinas nanti akan tahu berapa populasi ikan yang ada di situ, bisa diukur. Nah, di situ keunggulannya adalah kalau ikan itu sering stres, kalau pada waktu diberikan dia air dengan dikasih ini teman-teman ini langsung sehat, kayak seperti kita kasih vitamin dan obat antibiotik gitu. Kenapa? Karena bakterinya itu makan bakteri yang patogen yang menjadikan ikan itu menjadi borokan itu apa? Luka dan busuk. Nah, yang kedua, bagaimana mempercepat pembukaannya? Kita menggunakan makanan yang ada. Tai sapi, Bapak mungkin banyak ya, tai kambing atau sejenisnya, tai ayam boleh lah. Itu katakanlah 1 karung. Dikasih BOP yang sudah fermentasi sekitar setengah liter. Kemudian dikasih sedikit tambahan kalau ada makanan apa aja. Kemudian dimasukkan di karung pada kolam-kolam baru, 1 kolam seperti ini misalkan. Ini hanya butuh 3 karung. Jadi dicemplungkan, dimasukkan di dalam kolam. Nanti ini menjadi makanan ikan, plankton dan ikan-ikan apa? Anakan kecil itu menjadi makanan yang menyehatkan. Jadi kita menggemukkan ikan di sini menggunakan tai sapi, kemudian ampas tahu, dedek, itu aja. Pakan tambahannya paling sekitar 5%. Kalau ada pur atau apa itu 5% kurang. Oke, saya percepat aja. Kemudian jadi itu tuh ikan. Kemudian untuk membuat pakan ikan, coba diperhatikan. Pakan ikan yang menggunakan campuran tadi. Ada pur yang cepat aja. Pur sedikit. Sudah berapa? 1 on, 2 on, kemudian ditambah sampai 10 kilo ampas tahu, kemudian ditambah 10 mili dari fermentasi bioaktivator, itu kemudian bisa ditambah dedek supaya ngambang, kemudian dicampur, dan ini langsung dibiarkan atau langsung ditabur. Kalau dibiarkan lebih bagus selama 1 malam.
Itu. Coba itu udah. Apa gitu? Yang pertama apa? Bahannya adalah pertama ini por satu. Terus tambah itu. Yang kedua itu Ampas. Jadi 1:4 boleh. Kalau mau bagus 1:4 por yang paling murah. Pelet ikan yang paling murah untuk pembalut supaya enak. Kemudian ampasnya itu 4 kalinya 1:4 tambah terasinya gak usah banyak-banyak bapak-bapak kalau yang ikan so. terasi supaya udah. Nah, terus ditambah hasil fermentasinya itu sekitar 100-200 cc. Apa itu? Itu aktivator DOP. Oh, dari bahan Sama porsinya yang sudah seperti tadi. Iya. Nah, silakan nanti disesuaikan airnya supaya bagus. Kemudian baru supaya hemat dimasukkan di situ. Coba bisa ditabur langsung. Singkong ini berapa? Nanti mati. Ini sudah masukkan itu dulu. Sudah nggak usah lama-lama langsung. Nah ini caranya begini. Sudah, coba dipraktekkan di sana. Nanti ikan pada makan di situ. Nah, dari sini aja. Sini aja. Nah, sambil melihat itu cara prakteknya di sana. Mang, di sini aja. Ibu di sini aja dulu. Di sana. Oh. Mau lihat ikan katanya. Ya, kita masuk ke samping. Jadi nanti kita bisa lihat ini ya, Bu. Ya. Sapi. Sekalian, nanti dulu. Untuk sapi, kita gunakan untuk pembentukan sapi bisa. Hanya banyak jerami, katul, dan singkong. Di sini banyak bisa ditanam. Singkong di gunung, kalau kita beli 1 karung itu 20.000, Bu. Itu beratnya udah 50 kilo. Jadi Masya Allah murahnya. Nah ini kalau kita bisa olah, mereka bisa punya sapi, punya ini, ada jerami banyak, itu kan bisa jadi pakan alternatif. Nah itu dia beda. Caranya adalah dihamparkan jerami yang sudah dipanen, kemudian ditabur sekitar 5 cm dedak, ini katakanlah setengah meter, kemudian 5 cm, kemudian disirami dengan fermentasi DOP itu. Jadi ini lebih daripada probiotik. Nah kemudian dilapis menjadi silase, semacam silase. Dalam waktu 2 minggu, yang namanya jerami yang tadinya keras itu menjadi lunak, jadi makanan yang enak. Nah, padahal yang namanya kayu itu adalah sebetulnya karbohidrat. Lignin, selulosa itu adalah bahan karbohidrat. Jadi karbohidrat kita bisa peroleh dari kayu, dari jerami, dari macam-macam. Tinggal proteinnya dari mana? Kita tambahkan sapi itu dengan ampas tahu. Itu cukup. Jadi tidak terlalu rumit dengan palet dan sebagainya. Kalaupun misalkan untuk ada tambahan palet, itu kalau kita sudah punya pabrik, Bu. Tapi itu komersial. Tapi seperti ini petani sudah bisa memakai, bisa membuat. Nah baru kemudian setelah 2 minggu ini jerami yang menumpuk di situ itu menjadi pakan ternak, pakan sapi. Jadi sapi bisa dikembangkan dengan cara murah. Plus tambah kita harus punya hijauan, katakanlah rumput-rumput gajah sedikit untuk nambah semacam gairah makannya. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya setelah ini adalah panen ikan. Lewat sini.